Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan menjelaskan tentang pengembangan objek wakaf. Objek wakaf sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dan hal ini berubah sesuai dengan perubahan keadaan sejauh tidak bertentangan perintah Al-Quran dan hadis. Pengembangan objek wakaf harus tujuan dari pengembangan bergerak ke arah suatu sintetis yang wajar antara syarat pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan pengembangan wakaf secara optimal tersebut, maka terlebih dahulu perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendataan atau inventarisasi objek perwakafan yang berisi informasi mengenai bentuk objek wakaf, lokasi objek wakaf, pemanfaatan objek wakaf, nadzir atau pengelola wakaf, program kerja nadzir, dan lain-lain yang relevan dengan hal ini. Nomor 2, penyusunan atau planning jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan ini hendaknya direlevasikan dengan program kerja dalam bidang sosial ekonomi dalam arti luas, sehingga dapat diperoleh suatu deskripsi jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan beberapa dana yang mungkin akan dihasilkan melalui pendayaan objek-objek wakaf secara produktif. Yang ketiga, dengan memperhatikan potensi objek wakaf, maka dapat ditentukan prioritas pemanfaatannya. Apakah lebih bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan sosial atau dikelola secara ekonomi, sehingga objek-objek wakaf akan memberikan nilai tambah dari institusi wakaf. Atau mungkin dapat ditempuh suatu strategi kombinasi secara permanen. Sebagian objek wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Yang keempat, dalam pendayagunaan dan pengembangan objek wakaf perlu diaplikasikan prinsip-prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan ajaran Islam. Artinya objek wakaf tersebut harus dikelola secara profesional oleh manajer profesional. Untuk mengoptimalkan fungsi perwakafan dengan berorientasi pada sosial dan ekonomi, maka negara dan masyarakat swasta perlu berperan serta partisipasi negara, terutama penyediaan fasilitas, kemudahan, dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf itu. Namun sejauh ini belum dijumpai peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan tanah wakaf untuk tujuan ekonomis mendapat keuntungan. Peran serta masyarakat swasta, kecuali penyediaan objek wakaf itu sendiri, juga pihak swasta diharapkan bersedia menjadi sponsor dalam usaha-usaha yang akan direalisasikan. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan optimalisasi tanah wakaf secara ekonomis dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu: yang pertama, usaha-usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain yang dilegalkan oleh syariah. Yang kedua, usaha-usaha industri, pabrik genteng, keramik, dan lain-lain, termasuk industri ringan dan berat serta usaha dalam bidang karoseri mobil dan assembling mobil. Yang ketiga,
Usaha-usaha dalam bidang real estate, perkantoran, perhotelan, restoran, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Hasil perwakafan dalam bidang sosial, hasil perwakafan dapat pula dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pihak swasta, mungkin dapat bekerja sama bagi hasil dengan nadzir wakaf menurut syarat-syarat yang disepakati bersama. Mungkin pula pihak swasta mengelola sepenuhnya, misalnya sebagian non-profitable investor atau orang yang menanamkan modalnya tanpa mengharapkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, seluruh keuntungannya diberikan kepada pihak nadzir wakaf. Kemungkinan lain, pihak swasta dapat menyediakan sejumlah dana dalam bentuk infak atau sedekah yang akan digunakan sebagai modal kerja untuk pengembangan objek wakaf secara ekonomis. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dapat diketahui bahwa hasil dari pengelolaan objek perwakafan dapat diberikan kepada fakir miskin, keluarga wakif yang memiliki penghasilan yang relatif rendah, insan-insan yang berjuang di jalan Allah, dan para tamu pemerintah baik daerah maupun mancanegara. Hasil perwakafan tersebut dapat dimanfaatkan oleh fakir miskin dan keluarga wakif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta dapat dijadikan modal untuk mendirikan suatu usaha, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya usaha tersebut dapat meningkatkan penghasilan mereka. Hasil perwakafan juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai insan-insan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mensosialisasikan dan mempertahankan konsep Islam. Selain itu, hasil wakaf dapat diberikan kepada peserta edukasi yang cerdas namun kurang mampu dalam pembiayaan pendidikannya. Bentuk pemberiannya dapat berupa beasiswa pendidikan. Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya insan-insan muslim. Hasil perwakafan juga dapat digunakan untuk membiayai semua kebutuhan para tamu pemerintah baik dari daerah maupun mancanegara yang berkunjung untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tertentu. Dalam konteks lain, hasil dari objek perwakafan dapat diberikan dalam menunjang proses pembangunan dalam segala bidang. Misalnya, dalam bidang politik, proses pemilihan umum, pemilihan pemimpin, mulai dari tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat negara, serta usaha membangun infrastruktur keamanan suatu daerah atau negara dapat dibiayai dari para penghuni panti asuhan. Sedikit penjelasan tentang pengembangan objek wakaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.